Welcome everyone to my channel, The Local Watch Guy. Kali ini gue akan membahas seputar sebuah jam dengan merek brand Jepang terbesar ya mungkin, yakni Seiko. Nah, untuk seri sendiri mungkin kalian udah lihat di thumbnail. Ya, dia adalah Seiko 5 GMT dengan nama yang tidak resminya adalah GMT Batman SSK 003K1. Langsung kita buka. Oke, kita keluarin, kita simpan dulu boxnya. Oke. Nah, gue udah pakai si Seiko 5 GMT Batman ini selama seminggu. Dan kenapa gue beli jam ini? Karena dia memiliki fitur atau function GMT yang mana sebelumnya gue belum pernah punya jam yang ada function GMT-nya. Dan gue berharap nanti kalau misalnya pas gue lagi keluar negeri gitu misalkan ya, gue tuh jadi bisa ngecek gitu home time gue di negara gue tuh lagi jam berapa, walaupun jamnya lagi gue set di negara yang lagi gue datengin gitu. Nah, gue mau ngebahas aja dikit mungkin buat kalian yang belum punya atau belum pernah tahu soal jam ini gitu ya. Kalau jam ini tuh berbeda gitu ya dengan Seiko 5 yang seri SRPD ya kalau nggak salah ya, yang berbezel juga kayak gini. Dia beda karena si bezelnya ini tuh bisa diputer nggak cuma satu arah tapi juga dua arah gitu ya, dan ini namanya bidirectional gitu. Dan kebetulan nih dia putaran si bezelnya ini dia juga nggak punya aksen klik nih guys, dan putarannya tuh smooth banget gitu loh. Lo bisa suka-suka hati aja tuh muter-muter nih, terserah lo mau kanan mau kiri, cuman itu dia nggak ada aksen klik, dan aksen kliknya itu yang ada di Seiko 5 SRPD gitu ya. Nah, yang membedakan juga jam ini ya, karena dia punya fitur GMT, dia tuh punya extra hands gitu di sini nih. Kalau misalnya bisa kelihatan nih extra hands-nya, dia punya extra hands warna merah. Nah, ini sebagai penunjuk waktu GMT-nya nih, guys. Ganteng banget nggak sih? Kayak perpaduan warnanya ini tuh jadi ganteng banget. Nah, cuman ini kenapa nggak fokus? Oke. Cuman dia punya si bezelnya ini tuh kadang warnanya kalau misalnya kayak gini nih, ini cuma kelihatannya tuh kayak ini doang, satu warna doang. Padahal nih kalau gue papar cahaya nih, baru nih kelihatan dia hitam sama biru. That's why kenapa ini dibilangnya Seiko 5 GMT Batman gitu. Nah, juga di jam ini yang membedakannya dengan seri SRPD nih, dia cuma ada si tanggal doang nih, ada date doang. Dan date-nya ini kita dikasih magnifier atau cyclops buat bantu ngelihatnya. Gitu. Terus juga untuk dari sisi materialnya, sebenarnya kurang lebih sama ya. Ini si kristalnya masih gunain hardlex juga, dia belum sapphire. Terus juga insert bezelnya juga yang tadi gue udah bahas nih, dia juga lebih beda, ini mengkilat ya, nggak kayak seri SRPD. Terus juga warna-warnanya juga agak-agak susah kan untuk dilihat gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya pas ketepapar cahaya banget gitu baru tuh kelihatan tuh warnanya. Gitu, cakep banget sih. Asyik sih. Nah, untuk Seiko GMT ini yang seri ini, dia tuh mesinnya beda nih sama yang seri SRPD guys. Dia ini pakai kaliber mesin 4R34 kalau nggak salah ya. Sama power reserve-nya tuh 41 jam. Gue lupa deh, sama nggak ya sama yang seri SRPD tuh. Cuman kayaknya sih kalau power reserve kayak sama, cuman kaliber mesinnya aja yang beda sih kayaknya. Terus juga ukuran dimensinya sendiri, ini tuh di 42,5 mm. Terus kayak ketebalannya juga nih, doi punya ketebalan tuh sekitar 13,6 mm. Dan ukuran laknya nih sama lah kayak SRPD juga, dan mungkin kayak seri Seiko 5 lainnya juga itu kayaknya 22 mm juga deh kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah, kalau misalnya salah tolong dikoreksi guys, karena gue nggak punya semua Seiko. Terus juga lak to laknya kalau nggak salah ini di 46 mm gitu, sama kemampuan water resist yang dia miliki itu di 100 meter guys. Nah, untuk bagian loomnya sendiri dia pakai Seiko, gue lupa, Seiko Lumibrite nih kalau nggak salah, ya. Yeah. Nah, ini juga lagi-lagi ya Seiko punya Seiko Lumibrite ini emang dia responsif terhadap cahaya ya, dan lo lihat deh tuh. Lumayan lah ya di keadaan kayak gini, terang gini aja nih, abis gue giniin ke cahaya matahari,
Tuh langsung menyala dia guys, menyala bangku. Nah, kalau lo bertanya-tanya gitu ya, misalkan kayak anjir keren juga nih jam, tapi worth it nggak sih untuk dibeli? Kalau menurut gue sih jam ini sih worth it untuk dibeli. Cuman ada cumannya nih. Cuman gue ngerasain di seri ini dengan seri SRPD, kebetulan gue juga punya SRPD Pepsi. Di seri ini tuh kalau gue bandingin ya, ini rasanya dipakai di tangan tuh lebih berat. Ini gue bandinginnya saat dia pakai bracelet ya, bukan pakai strap rubber atau leather ya. Di saat sama-sama pakai bracelet, ini tuh rasanya menurut gue lebih berat gitu loh. Jadi kalau misalkan yang nggak betah sama beratnya jam tangan, kayak gue lah, termasuk gue juga lumayan nggak betah sebenarnya. Gue sih lebih saranin kalau misalkan ini diganti dengan rubber atau leather. Nih contohnya kayak si jam Seiko SRPD yang gue punya, ini gue ganti rubber nih. Kebetulan rubber-rubberan juga, rubber murah sih. Ini jadi kayak dia terasa lebih enteng, dan gue gak pernah pakai dia punya bracelet karena menurut gue walaupun ini lebih ringan aja, menurut gue tetap rasanya berat gitu di tangan gue. Nah ini lebih berat lagi guys. Jadi kalau gue bisa saranin, better ganti rubber atau leather strap kalau kalian mau mengadopsi si jam ganteng satu ini guys. Terus yang kedua ya, soal bezel. Sebenarnya kan tadi kan bezel ini kan nggak ada kliknya nih kalau diputer nih ya kan, nggak ada klik gitu kan, nggak ada nggak ada kayak si klik itu sendiri kan biasanya kayak buat nentuin atau ngekunci gitu kan di satu titik jam yang mau kita iniin kan. Nah sebenarnya ini bisa jadi kelebihan juga karena si smoothnya tadi, enaknya dia nggak ada hambatan gitu. Cuman ini juga bisa jadi sebenarnya sebuah problem sih. Let's say misalkan gini, lo lagi ke luar negeri lah, misalnya ke Amerika gitu kan, dengan perbedaan waktu kan, jadi kayak lo mau ngatur gitu jamnya, misalkan di jam berapa gitu kan untuk si GMT-nya, terus udah diatur nih. Nah karena nggak ada aksen klik kayak ini, misalkan kita pakai ini jam untuk aktivitas gitu kan, kayak kadang suka nggak sengaja gitu kayak kegeser-geser gitu dikit-dikit tanpa kita sadarin karena nggak ada kliknya itu. Jadi si jamnya ini sendiri juga kayak nggak ngasih batasan gitu loh untuk ngebatasin pergerakan si bezelnya gitu loh sebenarnya. Nah ini sebenarnya bisa jadi isu sih, walaupun sebenarnya kalau menurut gue isunya nggak terlalu besar sih sebenarnya. Cuma ya buat lo yang sangat perfeksionis ya, menurut gue ini bisa jadi sebuah isu sih gitu. Nah sama kalau menurut gue worth it nggak worth it untuk ukuran harga resmi ya, MSRP yang diberikan sama Seiko dengan fitur GMT, terus juga tampilan yang ganteng sih menurut gue. Terus kalau dibandingin sama SRPD ya, secara bezelnya juga beda nih kan, dia nggak glossy gitu, nggak inilah, lebih jauh lah lebih ganteng ini lah kalau menurut gue. Dengan harga yang dikasih sama Seiko, menurut gue ini bisa jadi salah satu jam tangan yang patut atau wajib lo masukkan ke dalam koleksi ya menurut gue. Apalagi buat lo yang belum punya jam dengan GMT function kayak gue nih, jam dengan GMT function pertama yang gue punya gitu. Jadi menurut gue ini affordable sih. Dan per dibuatnya video ini, gue nggak tahu nanti pas gue upload apakah sudah berubah. Cuman gue ngecek MSRP jam ini di angka 5,8 juta sekian gitu. Nggak 5,8 juta bulat ya, 5,8 juta sekian. Dan kalian tuh bisa dapetinnya di official dealer Seiko atau toko resmi partner Seiko. Kayak misalkan langganan gue itu gue berlangganan di jamtangan.com. Gue udah berkali-kali lah beli jam di situ, dan dari harga juga oke banget, bersaing banget, mantep banget. Gue suka pelayanannya juga oke. Nah terus juga mungkin gue nggak tahu lingkar tangan gue berapa ya, pergelangan tangan gue. Cuman ini kalau gue pakai kurang lebih seperti ini. Nah ini gue masang braceletnya salah nih, jadinya terus Seiko-nya kebalik guys. Ini harusnya nggak kayak gini nih. Nah ini kalau di tangan gue kurang lebih bentar, seperti ini. Ini ya, kurang lebih kayak gini. Nah, gini guys, segini.
gue ini beratnya sekitar 90, tinggi gue cuma 170. Ya bisa dibilang overweight, cuman kurang lebih di tangan gue segini jadinya. Kalau mau ngeliat tangan gue segede apa nih, kayak gini. Gitu guys. Nah kira-kira gimana? Menurut lo udah kepikiran nggak untuk ngebeli ini untuk jadi salah satu koleksi lo? Kalau kata gue sih, bukan kata gue doang sih, kata banyak pecinta jam tangan di luar sana, lebih baik nyesel beli karena uangnya jadi habis daripada lo nyesel nggak beli, karena bisa aja di saat lo ada keinginan untuk beli lagi, jamnya udah nggak ada. Lo mungkin pas saat itu lagi nggak dapet gitu kan. Jadi menurut gue ya dibeli aja lah guys, lumayan buat koleksi. Gak kalah lah sama yang mereknya R itu loh, yang luxury. Oke lah. Jadi segitu dulu pembahasannya dari gue. Kurang lebihnya gue mohon maaf karena gue juga masih baru nih, konten creator baru. Jadi ya diberikanlah support untuk gue dengan subscribe, dengan komen, dengan nge-like, dengan lu mau ngehujat gue juga silakan, lu mau memuji gue juga silakan. Go on, karena gue gak bisa atur. Tapi yang pasti gue akan kembali lagi dengan ngebahas jam-jam lain yang mungkin lebih seru. Thank you guys, bye-bye.